Hai guys, selamat datang kembali di channel Indonesia Belajar. Video ini adalah video ke-29 dari video berseri atau playlist bertema tips dan triks Python Pandas. Dalam video kali ini, kita akan mempelajari cara untuk melakukan random sampling pada Pandas data frame. Yuk kita mulai sesi pembelajaran kita. Nah, di sini kita sudah memasuki tips and tricks yang ke-29, di mana kita akan belajar untuk melakukan random sampling pada Pandas data frame. Seperti biasa, pertama-tama di sini kita akan melakukan import terhadap modul Pandas terlebih dahulu. Di sini modul Pandas akan kita import sebagai PD, dan di sini kami juga melakukan printout terkait dengan versi Pandas yang kami gunakan saat ini. Versi Pandas yang kami gunakan saat ini adalah versi 1.0.1. Lalu selanjutnya, ya di sini kita akan mempersiapkan juga data frame sampel yang akan kita gunakan untuk sesi pembelajaran kita kali ini. Data frame sampel kali ini akan terdiri dari dua buah kolom, yaitu call 1 dan call 2. Di mana call 1 akan berisi nilai 1, 2, 3, 4, dan 5, sedangkan call 2 akan berisi nilai 10, 20, 30, 40, dan 50. Nah, struktur data dictionary ini lalu kita tampung ke dalam variabel D. Selanjutnya, variabel D ini akan kita bentuk sebagai suatu data frame dengan memanggil pd.dataframe. Dan objek data frame yang terbentuk nanti akan ditampung ke dalam variabel df. Selanjutnya, variabel df ini akan kita tampilkan hasilnya. Nah, kita akan eksekusi dulu skripnya. Dan ini adalah data frame sampel yang akan kita gunakan pada sesi pembelajaran kita kali ini. Ya, di sini bisa kita lihat ya guys, ada dua buah kolom yaitu call 1 dan call 2. Dan ini adalah nilai untuk setiap kolomnya. Nah, pada sesi pembelajaran kali ini, kita akan melakukan proses random sampling dari data-data yang ada dalam data frame ini. Nah, kalau kita lihat di sini guys, data frame kita ini terdiri dari 5 baris data, di mana indeksnya mulai dari indeks 0 sampai dengan indeks 4. Nah, pada sesi pembelajaran kita di sini, kita akan melakukan sampling sebanyak 4 buah data dari data frame kita. Ya, kita coba lihat di sini. Proses random sampling sendiri nanti ada dua model. Model yang pertama adalah tanpa replacement dan model yang kedua adalah dengan replacement. Nah, di sini kita akan melihat dulu model yang pertama yang tanpa replacement. Untuk melakukan proses sampling dari suatu data frame, caranya cukup mudah. Yang pertama-tama kita panggil dulu data frame-nya, lalu diikuti dengan .sample. Nah, metode sampel ini sendiri akan membutuhkan 3 buah parameter. Ya, parameter yang pertama adalah jumlah data yang mau kita sampel. Dalam hal ini adalah 4. Selanjutnya, parameter replace. Parameter replace ini bisa bernilai false, bisa juga kita beri nilai true. Kalau parameter replace-nya kita beri nilai false, berarti kita melakukan sampling tanpa replacement. Artinya, data-data yang sudah disampling dari population itu tidak akan kita sampling lagi. Sedangkan kalau nilai replacement-nya true, berarti data-data yang sudah kita sampel memiliki kesempatan untuk kita sampling ulang. Nah, itulah yang membedakan antara yang without replacement dengan yang with replacement. Lalu selanjutnya, kita akan beri juga nilai random state di sini. Ya, nah random state ini akan berkorelasi dengan nilai random seed number. Nah, di sini kita beri nilai 0. Nilai random state ini sebenarnya bisa ditentukan dengan bebas. Kalian bisa tentukan dengan nilai integer berapapun juga. Fungsi utama dari random state adalah untuk menjamin agar suatu eksperimen itu bisa direplikasi atau bisa dilakukan ulang dengan hasil yang sama persis. Oke, di sini kita akan eksekusi dulu script yang pertama yang tanpa replacement. Nah, ini dia bisa dilihat hasilnya guys ya. Berarti di sini data-data yang disampel dari populasi kita atau dari data frame kita adalah data-data dengan indeks 2, 0, 1, dan 3. Lalu berikutnya kita lihat yang dengan replacement atau yang nilai replacement-nya true. Nah, ini dia guys ya. Data-data yang disampling adalah 4, 0, 3, dan 3. Nah, bisa kita lihat di sini guys, bahwa data dengan indeks 3 ini diambil 2 kali atau disampling 2 kali. Dan ini dimungkinkan karena parameter replace-nya kita beri nilai true. Artinya, di sini merupakan proses random sampling dengan replacement atau with replacement. Nah, sedangkan pada script yang di atas ini, ya karena parameter replace-nya kita beri nilai false, berarti proses random sampling-nya adalah proses random sampling without replacement. Nah, bagaimana guys? Harapannya bisa dipahami ya, yang with dan without replacement ini.
Demikian tips untuk melakukan random sampling pada Pandas data frame, baik yang with replacement maupun yang without replacement. Semoga tips ini dapat bermanfaat dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi kita sewaktu bekerja dengan Python Pandas. Pastikan juga untuk terus mengikuti tips dan trik lainnya di channel ini. Bila mana ada pertanyaan ataupun masukan terkait materi yang disampaikan dalam video pembelajaran ini, kalian dapat menuliskannya pada kolom komentar di bawah ini. Kami akan selalu berusaha untuk menanggapi setiap pertanyaan dan masukan yang kalian sampaikan. Oke guys, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk komen, like, share, dan subscribe tentunya, karena ini akan menjadi motivasi bagi kami untuk terus menghasilkan materi pembelajaran berkualitas lainnya. Salam Indonesia Belajar, banyak belajar biar bisa bantu banyak orang.